Yo guys, saya Mimin dengan HP layar retak. Di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul ini. Cerita berawal dari dua orang kakak beradik yang sangat menyukai balapan sejak kecil. Dengan sepedanya setiap hari mereka selalu berlomba menuruni bukit. Dan ketika sepeda adiknya rusak, sang kakak selalu bisa memperbaikinya. Namun secara tak disangka hal tersebut menuntun mereka untuk terjun ke dalam dunia balap sungguhan, di mana sang kakak yang bernama Ashiro menjadi mekanik dan si adik yang bernama Nozomi menjadi pembalap utama. Mereka bergabung dalam tim bernama Spica Racing yang dimiliki oleh Tuan Suzuki. Dan karena cara berkendara yang cukup nekat, sang adik pun dikenal oleh banyak orang. Namun prestasinya tersebut tidak lepas dari andil para mekanik yang berada di belakangnya, karena mereka selalu mengoptimalkan mesin yang akan dipakainya. Suatu ketika pemilik sponsor utama dari tim tersebut mengirimkan perwakilan agennya untuk selalu berada di tim. Dan tentu saja sang pemilik tim menyambutnya dengan senang hati. Orang itu bernama Hikaru, seorang wanita yang sama sekali tidak memahami tentang mobil balap, di mana dia juga merasa tidak nyaman dengan lingkungan baru tersebut. Apalagi dia baru saja melihat ketidakharmonisan antara Ashiro dan Nozomi. Hari berikutnya Hikaru mencari Nozomi untuk membahas promosi sponsornya. Namun sayangnya dia sudah pergi, yang ternyata dia sedang berpesta. Tuan Kataoka sang navigator dari Nozomi selalu melihat rekaman balapannya, dan dia berkata bahwa Nozomi adalah pembalap yang sangat berbakat. Dan suatu saat dia bisa ikut dalam seri tertinggi kejuaraan rally. Namun dia juga merasa bahwa Nozomi seperti memikul suatu beban. Seri kejuaraan Cup Rally yang keempat dilaksanakan di dataran tinggi Fuji. Balapan akan dilaksanakan selama 3 hari dengan 3 lintasan yang berbeda. Semua tim mempersiapkan mobilnya sesuai dengan lintasan yang akan ditempuh. Dan yang menjadi tim unggulan pada kejuaraan rally itu adalah tim Sigma Racing dengan pembalapnya yang bernama Akira Shinkai. Dia adalah tipe pembalap yang sangat rasional dan mempertimbangkan semuanya dengan penuh perhitungan, berbanding terbalik dengan sifat dari Nozomi. Ketika balapan sudah dimulai, setiap tikungan Nozomi melaju dengan sangat kencang. Tim mekanik menganalisis performa dari mobilnya dan langsung melakukan perbaikan ketika memasuki pit stop. Namun dengan polosnya Hikaru mendekati mobil tersebut, untung saja dirinya tidak terluka. Namun masalah tidak berhenti di situ saja. Nozomi juga hampir saja berkelahi dengan seorang wartawan karena tersinggung dengan pertanyaannya. Dan karena insiden itu Hikaru kemudian mendapatkan teguran dari atasannya karena tidak bisa mengontrol Nozomi. Hari berikutnya Hikaru terus mencari Nozomi, namun saat dia bisa menemuinya, Nozomi malah mengusirnya. Hal tersebut membuat Hikaru semakin putus asa. Kembali ke perlombaan berikutnya, seri kejuaraan Seiko. Lokasi balapan berada di Tokyo. Jalur lintasan berada di jalan perkotaan yang ditutup khusus untuk balapan. Terlihat tim Spica sedang sibuk memperbaiki bodi mobil. Dan seperti biasa Hikaru terlihat kebingungan dengan dinamika aktivitas yang ada di sana. Akira melaju lebih dulu karena memperoleh poin tertinggi selama race sebelumnya. Ia melaju dengan sempurna sesuai dengan petunjuk yang ada. Sedangkan Nozomi selalu memberikan kemampuan terbaiknya, bahkan sampai melebihi batasnya. Namun berkat itu pada race kali ini Nozomi menempati podium pertama. Sehari setelahnya untuk ketiga kalinya Hikaru mencari Nozomi, namun kali ini dia bertemu dengan Ashiro. Di sana dia mencoba untuk mengakrabkan diri dengannya, dan Hikaru akhirnya mendapatkan tanggapan yang positif dari Ashiro. Seri kejuaraan Seiko Cup Rally yang ke-6 dilaksanakan di Malaysia. Lintasan di sana sangat bervariatif, dan lintasan tanah sampai dengan menyeberangi sungai. Selain itu terdapat banyak sekali gundukan tanah di perbukitan yang berbahaya. Dan benar saja, Nozomi menabrak salah satunya dan tergelincir, sehingga dia merasa jengkel karena peringkatnya turun lagi. Hal itu terlihat jelas ketika dia menghadiri pesta bagi seluruh pembalap di sana. Sampai-sampai dia membuat masalah dengan tim dari Sigma Racing.
tim yang menjuarai podium pertama. Namun di sana Hikaru selalu menemaninya dan berusaha membuat keadaan agar tidak menjadi lebih parah. Ketika mabuk, Nozomi menyebutkan nama seorang wanita yaitu Hina. Dia adalah teman masa kecil yang membuatnya jatuh cinta. Namun Hina lebih memilih Ashiro yang kemudian membuatnya patah hati. Tapi yang membuat dirinya sangat sedih adalah sekarang ini Hina sudah meningsoy. Akhirnya sekarang Hikaru mengetahui alasan hubungan Nozomi dan kakaknya yang terlihat tidak baik-baik saja. Dan semua perasaannya selama ini selalu Nozomi bawa sampai ke dalam race. Dan pada seri kejuaraan Seiko Cup Rally yang ke-9, lagi-lagi mobilnya mengalami kecelakaan. Dengan sigap tim mekanik bersiap untuk memperbaikinya. Untuk sementara mobil itu dapat diperbaiki, namun tidak dalam kondisi terbaiknya. Malam harinya Ashiro dan Nozomi berbincang berdua, menyalahkan para mekanik yang tidak becus dalam memperbaikinya. Hal tersebut membuat Ashiro marah, apalagi Nozomi sampai menyindir masa lalu mereka dengan Hina, dimana ketika Hina akan pindah ke Boston, Ashiro tidak memiliki keberanian untuk memintanya tetap tinggal. Beberapa hari kemudian Hikaru datang dan berbicara dengan Tuan Suzuki, pemilik dari klub tersebut. Tuan Suzuki lalu menceritakan masa kecil kedua saudara tersebut yang sering meminjam alatnya untuk memperbaiki sepeda, dan siapa sangka sekarang mereka menjadi bagian dari klub tersebut. Terlihat dari wajahnya Hikaru seperti putus asa dengan pekerjaannya sekarang ini. Ashiro yang menyadari lalu memberikan dia saran dan mengajaknya ke gedung pribadinya, sebuah gedung untuk menyimpan barang-barang penelitiannya, di mana orang-orang hanya fokus melihat keberhasilan seseorang, namun mereka tidak mengetahui seberapa banyak kegagalan yang sudah dilaluinya. Melihat hal itu, Hikaru akhirnya mendapatkan semangatnya kembali untuk tidak menyerah dalam pekerjaannya.